Ya, Anda kembali di Breaking News TV One. Pemirsa, kami masih akan ajak Anda memantau bagaimanakah kondisi puncak arus mudik tahun 2024 hari ini. Kita masih melihat tadi ada beberapa kemacetan, terutama di tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Baik itu melalui jalur darat maupun juga jalur udara. Kami memantau di Bandara Soekarno-Hatta masih terjadi penumpukan penumpang yang cukup tinggi pada pagi hari ini. Dan langsung saja pemirsa, kami coba ajak Anda untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya kondisi di puncak arus mudik hari ini, 4 hari menjelang Lebaran. Langsung kami ajak Anda berbincang bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, ada Mbak Adita Irawati. Selamat pagi Mbak Adita. Selamat pagi. Mbak Adita, terima kasih meluangkan waktunya di tengah kesibukan sedang melepas mudik gratis ya Mbak ya di Terminal Jatijajar Depok. Antusiasme seperti apa Mbak di sana Mbak? Ya, ini luar biasa, ramai sekali Mbak di sini ya. Kita rencana memberangkatkan sekitar 7.500 pemudik dengan puluhan bis, dan nanti sebentar lagi Pak Menhub juga akan melepas langsung. Jadi saya lihat ini ya kesemaratannya dan keceriaannya kelihatan banget ya dari para pemudik. Mudah-mudahan perjalanan mereka nanti juga lancar karena ini lumayan banyak nih bis yang akan melewati Trans Jawa. Nah, gitu, Mbak. Itu dia Mbak. Kalau kita melihat karena kan puncak kepadatan arus mudik melalui tol Trans Jawa ini kan sudah terjadi sejak malam hari tadi bahkan hingga pagi hari ini ya Mbak Dita ya. Melihat kondisi pagi hari ini Mbak yang masih cukup padat terutama di gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Apa respon dari Kemenhub Mbak dan juga konsentrasinya seperti apa di titik-titik mana saja? Ya, memang ini sudah kita prediksi ya karena sesuai dengan hasil riset kami juga memang kepadatan akan dimulai sebenarnya sudah sejak kemarin dan akan berlangsung sampai hari Minggu. Hari ini bisa jadi menjadi puncaknya bersama besok, ya kalau dari data yang kami peroleh dan juga dari tren-tren tahun-tahun sebelumnya. Ya di lapangan memang nampak demikian. Dari sejak tadi malam juga kepolisian akhirnya juga sudah menerapkan rekayasa one way ya, dan sebagian di beberapa ruas juga dilakukan kontraflow. Tapi semuanya sampai saat ini masih dirasakan masih kondusif ya Mbak. Memang pasti ada perlambatan, itu pasti ya. Tetapi setidaknya masih bisa lancar berjalan dan ketika ada kepadatan yang sudah mulai susah bergerak itu langsung terurai karena rekayasa langsung dilakukan. Mudah-mudahan ini berlangsung terus sampai nanti malam karena juga rencananya kalau sesuai jadwal one way ini memang akan dilaksanakan sampai nanti malam, sampai besok malam, sampai tanggal 7. Jadi ini juga masyarakat perlu bersiap ya, khususnya yang dari arah barat dari timur ke barat perlu memperhatikan karena kalau one way berarti mereka harus lewat jalur arteri ya, tidak bisa lagi melalui jalan tol. Ya. Oke, berarti artinya puncak arus mudik masih akan terjadi bahkan hingga esok hari ya Mbak ya. Ini persiapan di titik-titik peristirahatan atau rest area di sepanjang tol Trans Jawa seperti apa? Ya, rest area memang ini menjadi salah satu tempat potensi terjadi penumpukan ya, karena antrian yang panjang untuk masuk ke rest area favorit. Nah, tapi memang sejak dari awal kami sudah memberikan sosialisasi ke masyarakat ya, bahwa rest area ini akan dilakukan pengelolaan khusus dengan waktu yang terbatas maksimal 30 menit, dan tentunya akan ada rekayasa juga di dalam rest area sendiri, dalam arti alurnya bisa jadi nanti akan diputar balikkan ya, tidak seperti alur seperti hari-hari biasa. Juga ketika memang sudah padat, nanti di beberapa kilometer sebelumnya Mbak, itu nanti sudah akan ada notifikasi atau sudah ada papan pengumuman dari pihak operator bahwa rest area di depan itu padat. Sehingga masyarakat juga jangan terlalu berharap untuk berhenti di rest area tersebut. Pilihlah rest area selanjutnya, atau kalau memang sangat terpaksa, keluar saja dari jalur tol, masuk rest area di jalur arteri. Karena juga banyak sekali rest area di arteri dan juga tempat-tempat istirahat maupun tempat makan minum ya. Jadi daripada terjebak dan memaksakan diri, sebaiknya sih tadi beberapa alternatif bisa dipilih. Iya, beberapa alternatif bisa dipilih, tapi kondisi di jalur arteri sendiri seperti apa Mbak? Dan juga kesiapan jalur arteri untuk menampung sisa-sisa kendaraan yang sudah tidak bisa melalui tol Trans Jawa? Ya, arteri memang juga sudah padat Mbak ya, khususnya dengan kendaraan-kendaraan roda 2 ini sudah mulai padat. Namun demikian kami melihat dari kepolisian setempat, ini memang dari awal kan sebenarnya juga sudah mempersiapkan rekayasa yang sama ya. Jadi rekayasa tidak hanya di jalan tol tapi juga di arteri, dan rekayasa juga bisa lokal.
Dalam arti di dalam satu kota atau kabupaten juga bisa saja nanti jalan-jalan arteri atau jalan utamanya itu dilakukan pemberlakuan seperti kontraflow atau one way, itu juga sangat dimungkinkan. Juga beberapa jalur-jalur alternatif atau kalau istilahnya masyarakat itu jalur tikus gitu ya, itu juga sudah diidentifikasi. Jadi kami cukup confident karena dari rakor-rakor yang kami lakukan pihak kepolisian daerah rasanya sudah sangat siap dan sangat detail dalam mempersiapkan semua skemanya. Kita lihat Mbak, mudah-mudahan yang jalan arteri pun juga kalaupun ada kepadatan cepat terurai dan bisa lebih lancar lagi. Ya, oke. Mbak Dita, nampaknya sudah siap ya. Itu kalau tadi kita melihat bagaimana skema atau upaya antisipasi yang akan dilakukan bagi para pengendara, bagi para pemudik dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Tapi bagaimana dengan arah sebaliknya Mbak? Karena tadi sempat rekan kami melaporkan tepatnya di jalur menuju ke gerbang tol Dauan di Karawang itu terjadi kepadatan cukup panjang Mbak, bahkan hingga pagi hari ini. Ya, karena memang konsekuensi dari berlakukannya one way pasti ke arah sebaliknya akan agak terhambat ya Mbak ya. Dan ini pastinya akan dilewatkan jalur arteri. Meskipun bisa saja nanti terjadi buka tutup ya. Ini sangat tergantung dari situasi lapangan. Jadi sekali lagi jadwal yang sudah disiapkan itu memang sudah disampaikan ke masyarakat. Bagaimana penerapannya itu sangat tergantung situasi lapangan dan pihak kepolisian lah yang akan menetapkan, memutuskan perlu tidaknya dilakukan implementasi rekayasa. Ya, sebagian pasti akan terdampak Mbak dengan one way dan ini juga kami mohon sekali pengertiannya untuk bisa mempersiapkan diri karena mau tidak mau ketika one way dilakukan pilihannya adalah arteri. Ya. Dan bisa saja nanti one way ketika situasi kondusif bisa kita perpendek Mbak masa berlakunya. Nah ini biasanya membutuhkan persiapan sekitar 2 jam sampai 3 jam dan sebelum nanti dibuka atau ditutup pasti akan ada pengumuman dari operator jalan tol, juga dari pihak Korlantas. Nah ini makanya perlunya masyarakat pantau terus informasi secara real time, bisa menggunakan media sosial dari pihak ITMC Polri maupun juga dari operator jalan tol. Kalau jalan tolnya, operatornya misalnya Jasa Marga, silahkan coba akses ke medsosnya karena secara real time akan diberikan update. 2 jam sebelumnya akan diumumkan. Nah mudah-mudahan nanti teman-teman yang sekarang ini terkena dampak one way, kalau memang nanti one way-nya dipersingkat, itu juga bisa segera menggunakan jalur tol seperti biasanya. Tapi sekali lagi mohon pantau informasinya. Ya, karena berbagai rekayasa lalu lintas ini kan juga diberlakukan secara situasional begitu ya Mbak. Jadi memantau informasi cukup penting. Dan nampaknya pula bahwa malam hari nanti juga menjadi salah satu puncak arus mudik nih Mbak ya, terutama di jalur darat. Dan bagaimana kemudian bagi mereka para pengendara yang menuju ke arah Jakarta, seperti contohnya tadi untuk masuk menuju ke tol Trans Jawa sudah tidak mungkin karena diberlakukan one way sehingga kemudian dialihkan menuju ke jalur arteri. Sedangkan di jalur arteri pun juga terjadi kepadatan yang cukup panjang, bahkan hingga menuju ke gerbang tol Dauhan Karawang. Skema apa yang kemudian mungkin akan diberlakukan Mbak jika kemudian kondisi ini terjadi? Baik itu kemacetan terjadi di jalur arteri dan juga di tol Trans Jawa. Ya Mbak, sekali lagi untuk yang menuju ke arah barat ya, ini sangat besar kemungkinan terdampak oleh one way, sehingga mau tidak mau memang arteri menjadi pilihan. Ya tadi yang sudah saya sampaikan Mbak, pihak kepolisian sebagai leading yang akan mengelola atau mengomandani ya terkait dengan lalu lintas di arteri, ini juga tentu akan menerapkan berbagai rekayasa juga dan pengaturan-pengaturan. Informasi yang kami peroleh dari khususnya kepolisian daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah, itu petugasnya diturunkan jauh lebih banyak ya untuk mengatur alur yang ada di arteri. Saya rasa ya ini adalah situasi mudik memang akan selalu begitu Mbak ya. Yang penting adalah masyarakat ini mohon mematuhi apa yang menjadi petunjuk atau arahan dari petugas dan mohon juga bersabar. Ini betul-betul kami mohon pengertiannya. Ada jadwal penerapan rekayasa khususnya one way, nanti malam seharusnya itu sudah dibuka. Nah tetapi kembali lagi adalah situasional tadi Mbak ya, bisa lebih cepat, bisa diperpanjang. Jadi
memang sebaiknya bersiap untuk kondisi-kondisi yang mungkin paling paling tidak kondusif ya, dalam arti bisa saja nanti dibukanya akan lebih panjang dari jadwal yang sudah ditetapkan, artinya bersiap dengan situasi arteri yang mungkin nanti akan diatur lebih lanjut oleh pihak kepolisian setempat. Jadi memang ya mau tidak mau itu kondisi yang akan dihadapi Mbak, karena alur yang dari barat ke arah timur itu luar biasa volumenya. Kalau tidak dilakukan rekayasa dampaknya akan jauh lebih parah. Arterinya pasti juga akan terkena dampak lebih parah. Jadi ini adalah pilihan yang harus kita lakukan ya. Dan mudah-mudahan bisa cepat segera nanti dibuka dan kembali seperti biasa lagi. Ya, itu jadi uniknya cerita mudik begitu ya Mbak. Yang terpenting adalah pemerintah siap menghadapi berbagai kondisi di lapangan dan juga siap melayani para pemudik. Meningkatnya jumlah pemudik tahun ini, terutama yang melalui jalur darat, Mbak Dita, tentu kita tidak mengharapkan juga adanya peningkatan jumlah kecelakaan. Nah, antisipasi dari Kemenhub sendiri untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di jalan pada saat arus mudik tahun ini, seperti apa Mbak Dita? Ya, sebenarnya persiapannya sudah sejak jauh hari dalam rangka kita preventive action ya. Langkah pencegahan. Artinya kecelakaan ini kalau dari statistik dan dari data-data yang kami peroleh dari kepolisian maupun dari Jasara Harja, kebanyakan adalah human factor Mbak. Masalah manusia yang kelelahan atau tidak menguasai moda yang dikendarai. Nah, ini tentu dari awal sejak berbulan-bulan yang lalu kami bersama pihak kepolisian, operator juga itu memastikan semua moda transportasi ini layak operasi. Khusus untuk bis, kami ini di Kemenhub ada sebuah aplikasi namanya Mitra Darat, Mbak. Di situ bisa dicek. Kalau misalnya ada masyarakat akan naik bis umum, coba dicek nomor polisinya. Apakah dia sudah diuji KIR atau belum, sudah diramcek atau belum, itu datanya ada di aplikasi. Kalau kemudian terlihat belum dicek atau belum diuji, jangan memilih bis tersebut. Itu yang bisa kami berikan arahan ya, berikan himbauan ke masyarakat. Jadi mulai tahun ini data-data itu kami integrasikan di aplikasi dan bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Jadi mohon partisipasi masyarakat juga untuk ikut menyeleksi kendaraan-kendaraan yang akan dia gunakan, kendaraan umum yang akan dia gunakan. Khusus bis ada di aplikasi Mitra Darat itu. Nah yang kedua, ya tentu dari sisi lain selain kita ramcek dan pengawasan, dan kalau ada pelanggaran kita tentu akan berikan sanksi. Di sisi lain juga sosialisasi ke masyarakat, Mbak. Masyarakat juga perlu proaktif mencari tahu kelaikan dari moda yang akan dia gunakan. Kalau untuk bis tadi saya sudah sampaikan ya, masyarakat bisa ikut mengecek, memastikan kendaraannya itu laik. Kalau tidak, jangan paksakan diri. Lebih baik mencari bis yang lain. Itu yang kami sarankan ya. Kepada operator juga demikian. Manajemen terhadap moda atau armadanya harus diiringi juga dengan manajemen personalianya atau sumber dayanya. Jadi driver-driver ini di beberapa terminal itu juga akan dilakukan tes urin dan tes kesehatan. Jadi memastikan mereka juga prima ya, dan tidak statusnya kalau istilah sekarang ini supir tembak Mbak, atau supir-supir yang punya shift atau jam layanan yang terlalu panjang, yang itu bisa sangat mempengaruhi kesehatan dan kebugarannya. Jadi ini upaya-upaya kami, tapi tentu ini perlu diiringi juga dengan komitmen dari para operator bis dan juga tentunya para pengendara-pengendara bis. Ini yang sangat penting. Sementara kalau kendaraan pribadi, ya kita tentu yang bisa dilakukan adalah terus melakukan edukasi Mbak, terkait dengan kelaikan kendaraan itu sendiri. Baik. Dan juga faktor kelelahan. Jangan memaksakan diri kalau sudah lelah, lebih baik beristirahat. Nah, tetapi kembali lagi, kalau istirahatnya di rest area penuh, coba dicek rest area yang tersedia atau keluar dari jalur tol. Jangan memaksakan diri, itu aja dari kami. Oke, baik. Itu tadi beberapa himbauan dan juga tips dari Kemenhub untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Mbak, singkat saja Mbak, terakhir kesiapan untuk jalur udara dan juga laut seperti apa Mbak? Berbagai armada di pelabuhan dan juga di bandara? Ya, di laut khususnya kalau penyeberangan ini juga itu menjadi perhatian kami, khususnya di Pelabuhan Merak dan nantinya juga di Ketapang. Biasanya setelah hari H di Ketapang akan sangat ramai ya menuju ke Bali. Ini kita sudah lakukan rekayasa juga Mbak, pemecahan kepadatan
dengan memanfaatkan berbagai pelabuhan yang ada di sana, tidak hanya Merak tapi juga ada Ciwandan dan juga ada BJB yang nanti masing-masing peruntukannya berbeda. Nah, kami mohon pengertian masyarakat juga untuk penyeberangan ini agar membeli tiket maksimal selambatnya H-1 dan secara online, mengurangi kepadatan di pelabuhan. So far, Mbak, sejauh ini semuanya berjalan lancar. Memang ada beberapa kepadatan, perlu kami akui, tetapi bisa segera diurai. Sementara untuk udara, diperkirakan puncaknya adalah hari ini, ya, dan paling sibuk akan ada di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan tujuan-tujuan utama ada khususnya di Surabaya dan Bali, Balikpapan, dan di Kuala Namu di Medan. Nah, ini kami pantau semuanya masih lancar, tidak terlalu banyak kendala, cuaca juga selama ini masih kondusif. Jadi belum ada penundaan-penundaan atau pembatalan penerbangan yang terlalu berarti. Jadi semuanya insya Allah masih lancar, Mbak. Oke, masih on track ya Mbak ya, masih kondusif. Tapi Mbak, tadi kami juga sempat memantau bagaimana kondisi di Pelabuhan Merak, kemudian juga di Pelabuhan Pelindo II. Ternyata masih saja ada para penumpang yang kesulitan mengakses pembelian tiket melalui online. Respon Anda seperti apa Mbak Dita? Ya, ini kami tentu akan memastikan kepada pihak operator, dalam hal ini ASDP, untuk bisa memastikan secara sistemnya itu sudah siap dan harusnya sudah siap, dan sosialisasinya ke masyarakat. Jadi how to-nya, bagaimana caranya, ini mungkin juga perlu edukasi ya. Yang informasi yang kami dapat sebenarnya 96% dari penumpang itu sudah pengguna aplikasi digital Verizi. Nah, mungkin yang 4% ini yang masih membutuhkan sosialisasi lebih lanjut ya tentang cara-caranya. Demikian, Mbak. Tapi dimungkinkan nggak Mbak kemudian ada antisipasi misalnya pembelian tiket melalui on the spot bagi mereka yang memang kesulitan mengakses secara online? Ya, itu seharusnya bisa ya Mbak ya. Kembali lagi ini mungkin ada pemahaman yang masih harus terus dibangun dan kami harapkan pihak operator ini juga turun langsung ya untuk memberikan sosialisasi dan bahkan mungkin kalau perlu ada hotline khusus yang bisa memberikan bantuan layanan terkait bagaimana mengakses layanan digital ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Dita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan. Nanti kami masih akan memantau lagi bagaimana kondisi terkini arus mudik tahun ini melalui Anda ya Mbak Dita ya. Terima kasih banyak. Selamat kemudian melepas mudik gratis dari Terminal Jatijajar Depok Mbak. Salam untuk para pemudik di sana ya. Semoga semuanya selamat hingga tujuan. Terima kasih banyak Mbak Dita. Assalamualaikum.